Sukses itu ada polanya, gagal juga ada polanya. Maka bila kita ingin jadi orang sukses, pahami pola atau algoritmanya. Menjadi sukses itu mudah, tapi kenapa jumlah orang sukses sangat sedikit? Tentu ini menjadi pertanyaan di benak kita semuanya. Sukses tidak instan, ada step by stepnya. Langkah-langkah inilah yang disebut algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terorganisir, terstruktur, dan dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan yang kita tetapkan. Dalam dunia komputer, algoritma adalah langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas dan sistemis untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam waktu yang efisien. Inilah pembedanya. Orang-orang sukses tahu algoritma kesuksesan. Maka dalam video kali ini kami berikan 7 algoritma kesuksesan yang dapat membantu kita semua untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. 1. Tetapkan tujuan yang jelas. Cita-cita atau impian sama dengan tujuan. Maka bila kita sampai pada tujuan yang kita inginkan, maka itulah yang disebut sukses. Maka bila kita ingin menjadi orang yang sukses, pertama sekali adalah menetapkan tujuan yang jelas, spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Dan tentu saja tentukan waktunya. Misalkan kita menetapkan tujuan menjadi pengusaha setelah lulus kuliah. Secara spesifik adalah pengusaha catering makanan untuk pesta atau pernikahan. Tujuan tersebut telah memenuhi unsur spesifik, jelas, dapat dicapai, dan ada batas waktunya. 2. Rencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Untuk sukses dalam kita mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kita harus membuat langkah-langkahnya. Buatlah rencana yang detail dan terperinci, sertakan juga batas waktunya dan sumber daya yang diperlukan. Untuk menjadi pengusaha catering seperti yang telah kita tetapkan, misalkan di tahun pertama kuliah kita belajar berbagai macam resep masakan catering. Tahun kedua kuliah kita belajar marketingnya dan juga rencanakan hal-hal lainnya dengan terperinci. Tentukan juga budget untuk kita start buka usaha catering setelah lulus kuliah. Misalkan kita tetapkan modal awal 25 juta. Hal ini dimaksudkan sembari kita belajar di masa bersiap menjadi pengusaha catering, kita bisa menabung dahulu, menggunakan uang secara bijak dikarenakan kita punya tujuan. 3. Belajar dan kembangkan diri. Investasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk mempelajari keterampilan yang baru, pengalaman dan wawasan yang baru yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam tujuan kita menjadi pengusaha catering, kita bisa bertanya atau beli buku-buku resep masakan lalu mencobanya. Kita bisa juga ikut seminar-seminar bisnis dan marketing untuk menambah wawasan dan segala upaya-upaya lainnya yang mendekatkan kita pada tujuan yang telah ditetapkan. 4. Berani mengambil resiko. Hidup ini sejatinya adalah penuh resiko. Keluarlah dari zona nyaman kita, cobalah hal-hal baru dan ambil resiko. Jangan banyak rebahan. Dalam rangka tujuan kita menjadi pengusaha catering tadi, ambillah beberapa resiko seperti mencoba berbagai menu resep masakan, trial and error. Carilah lokasi yang tepat lalu sewa untuk tempat usaha kita. Jangan takut menawarkan usaha kita walaupun usahanya belum jalan. Cobalah dan cobalah, jangan takut. Kemungkinan dari resiko hanya 2, yaitu berhasil dan tidak. Kalaupun kita tidak berani mencobanya, bisa dipastikan kita gagal. 5. Konsisten dan tekun. Apapun yang terjadi, jangan pernah mudah menyerah dalam menghadapi rintangan atau kegagalan. Tetaplah konsisten dalam mengejar tujuan yang telah ditetapkan. Dalam video sebelumnya telah saya jelaskan tentang repetisi atau pengulangan.
bahwa kesuksesan adalah akumulasi dari berbagai macam kegagalan. Teruslah berjalan atas usaha-usaha dan rencana-rencana yang telah kita tulis. Gagal, coba lagi. Fokus pada tujuan kita sampai benar-benar berhasil. 6. Jalin hubungan yang positif. Bangun hubungan positif dengan banyak orang, terutama orang-orang di sekitar kita seperti keluarga dan teman. Membangun hubungan positif terutama kepada keluarga berguna untuk support tujuan dan cita-cita kita. Hal ini telah saya buatkan videonya dengan judul Menjaga Semangat Kesuksesan. Menjaga hubungan baik dengan banyak orang juga sebagai personal branding yang nantinya ketika kita menjadi pengusaha, mereka akan memberikan kesan yang positif dan berpotensi menjadi pelanggan kita. 7. Evaluasi dan perbaiki diri. Evaluasilah setiap rencana-rencana kita, target-target kita apakah sudah sesuai, dan bila tidak, cari tahu apa penyebabnya. Gunakan hasil evaluasi ini untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan performa. Dalam contoh kasus kita bertujuan menjadi pengusaha catering, gunakan evaluasi-evaluasi ini sebagai penjaga irama tujuan kita agar tetap fokus. Gagal buat masakan yang enak, coba lagi. Telaah kenapa bisa tidak enak, kurang apanya, dan coba lagi sampai benar-benar menjadi enak. Apapun yang kita tetapkan sebagai tujuan wajib diperjuangkan, karena tujuan kita adalah kesuksesan kita. Iringi 7 algoritma kesuksesan tadi dengan ibadah dan doa sebagai katalisator cita-cita tujuan kita. Cukup sekian dari saya, tetap ikuti channel MR Paradigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda itu semangatnya.